Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Mas Bima, tadi Anda menyampaikan untuk sektor properti sendiri, kita melakukan selective buy, specifically adalah CTRA dan juga SMRA. Analisisnya kenapa kemudian memilih kedua saham ini, Mas Bima? Ya, saya pikir CTRA bukan hanya di pekan ini saja ya, tapi dari semenjak awal tahun ini CTRA merupakan menjadi salah satu sektor properti yang menurut saya menjadi favorit ya untuk investor. Nah, dilihat dari grafiknya sendiri, posisi CTRA sendiri bahkan ini sudah mendekati level tertinggi ya untuk di tahun ini. Saya sih masih memiliki keyakinan CTRA sampai dengan di penutupan akhir tahun ini bisa mendekati level 1.200 untuk menembus ya level tertinggi yang bisa dicapai oleh CTRA untuk di tahun ini. Baik. Lalu yang kedua, SMRA, walaupun SMRA posisinya masih ada di bawah dari level CTRA ya secara grafik, tapi untuk momentumnya, untuk di sisa waktu kita untuk di Desember sekitar 8-9 hari ini masih memiliki kesempatan untuk bisa menguat, bahkan bisa sampai di level 630. Ini memiliki potensi return itu sekitar 8 sampai dengan 9% untuk SMRA. Baik, itu tadi dia analisis untuk saham properti, spesifiknya adalah CTRA dan juga SMRA. Kita akan bahas mengenai saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Bima. Ada Akra yang direkomendasikan buy dengan support di 1430, resistance di 1530, seperti itu BBYB. Anda juga rekomendasikan buy dengan support di 460, resistance di 550, Sido support di 540, dan resistance di 620, kemudian Medco direkomendasikan buy dengan support di level 1100 dan resistance di 1250. Sama direkomendasikan buy juga. Kita bahas satu-satu, Mas Bima. Untuk Akra, seperti apa analisisnya? Ya, saya pikir memang Akra penguatan di hari kemarin ini membawa perubahan tren ya dari Akra sendiri. Jadi saya memiliki keyakinan setelah breakout dari level penurunan tren kemarin ya, Akra saat ini baru memulai tren untuk bisa menguat. Jadi target yang saya targetkan untuk Akra sendiri tadi seperti yang disampaikan itu di level 1530. Jadi untuk investor yang memiliki atau ketertarikan ya di sektor ini bisa memilih salah satunya ini di saham Akra. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari saham Akra sendiri sudah menguat 2% di dalam satu bulanan, satu minggu sudah menguat 4,66% dan harian begitu ya sudah menguat 0,69%. Artinya secara harga terakhir di level 1460 ini kalaupun mau masuk bisa masuk atau tunggu ke level support dulu, Mas Bima? Saya pikir untuk pembeliannya bisa di level saat ini ya, mengingat cukup banyak konsentrasi investor saat ini sedang melihat Akra, sehingga nanti kalaupun ternyata tidak diberikan penguatan, saya pikir tidak diberikan pelemahan, saya pikir tidak masalah kita bisa masuk bertahap ya di level harga saat ini. Oke, target price di akhir tahun untuk Akra di level berapa? Kalau sampai di akhir tahun masih bisa berpotensi sampai di level sekitar 1.500 ya untuk saham Akra. Di level 1.530. Baik, most likely sama seperti resistance sampai level resistance yang Anda tadi sampaikan begitu ya. Dari Akra kita menuju ke BBYB, seperti apa analisisnya, Mas Bima? Ya, BBYB mungkin salah satu sektor ya di bank digital yang mengalami penguatan dari semenjak awal November kemarin. Jadi kita lihat baik dari sisi volume transaksi, trennya, seluruhnya mengarah ke arah positif. Sehingga untuk investor yang memiliki ketertarikan di sektor bank digital, saya pikir BBYB menjadi salah satu yang cukup konsisten, ya tidak mengalami pelemahan cukup dalam dan trennya terjaga dengan baik. Sehingga saya juga memiliki target ya untuk di BBYB sendiri bisa menyentuh level 550 ya dalam jangka waktu pendek. Oke, baik, secara strategi keuangannya sendiri juga mungkin ini menunjukkan efektivitas saat rugi Bank Neokamper sendiri dengan kode saham BBYB ini susut 5,84% jadi 566,06 miliar rupiah hingga kuartal 3 tahun 2023. Oke, level terakhir di 500, Mas Bima, level support yang Anda rekomendasikan di 460, kalau mau masuk kebetulan juga kemudian baru merealisasikan keuntungan begitu, dananya masih banyak, nggak sabar untuk bisa masuk ke BBYB 460, patut ditunggu atau 500 aja kita udah bisa masuk? Saya pikir melihat penguatan yang sudah terjadi ya di pagi hari ini, kita bisa masuk mungkin di level sekitar 480 ya. Baik. Sampai di level 500. Ini area yang bisa kita jadikan untuk akumulasi ya di saham BBYB. Untuk stop loss sendiri itu ada di level 460. Oke, level terakhir sejauh ini bergerak ke level
498-an ya untuk BBYB. Dari BBYB kita ke SIDO. Sentimen apa yang kemudian cukup menarik untuk kita cermati dari SIDO sendiri, Mas Bima? Mengapa kemudian Anda melihat SIDO ini cukup menarik? Termin investasinya pendek saja atau bisa panjang? Ya, SIDO ini kalau kita lihat dari pergerakan awal tahun memang posisi trennya ini menurun, tapi yang perlu dicermati oleh investor bahwa tren penurunan dari SIDO ini sedikit terlihat sudah selesai. Jadi saya melihat bahwa SIDO memiliki peluang untuk berbalik arah, ya untuk berbalik arah baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang menengah, bahwa SIDO justru bisa membalikkan tren penguatan ya. Ini dibarengi juga dengan kinerja pertumbuhan laporan keuangan sampai di kuartal ketiga itu pertumbuhannya masih cukup konsisten ya dari SIDO. Jadi untuk investor yang juga memiliki strategi ya untuk bisa masuk ke sektor consumer, salah satunya menurut saya SIDO yang saat ini secara tren baru mulai akan naik. Ini cukup menarik bisa diperhatikan. Oke, semakin dekat ke level support yang Anda rekomendasikan di 540 ya. Dari SIDO kita ke Medco, seperti apa analisisnya Mas Bima? Nah, untuk Medco sendiri, sentimen terkait dengan penguatan oil ya di 2 hari terakhir ini saya pikir menjadi hal positif untuk pergerakan Medco. Jadi saya menyarankan untuk jangka waktu pendek di sektor salah satu sektor yang berkaitan dengan oil bisa masuk ke Medco. Di sini saya menargetkan Medco memang sampai di level 1250. Ini level yang dalam pekan depan pun saya pikir bisa tercapai ya oleh Medco dengan level stop loss-nya ini di level 1100. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Bima. Di antaranya adalah ada Akra, BBYB, SIDO, dan juga Medco. Kita akan ada beberapa bahasan lagi. Usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Mas Bima dan juga pemirsa. Tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita akan update pembukaan dari IHSG beberapa menit yang lalu. IHSG menguat di level 7.194,820 dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap gainers diantaranya Landa Edge, Gula, Aisyah, Cuan, PYFA, KF, BBHI, ESA, BBYB. Kemudian juga untuk top losers sejauh ini ada NTBK, Dewa, MENN, Jawa, MITI, PAMG, Wika, SKLT, dan juga CRAB atau CRAB ya. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima. Mas Bima, kalau kita lihat dari beberapa hal yang kemudian tadi Anda sudah sampaikan di tengah tren dari IHSG sendiri, apa yang dapat dilakukan oleh investor retail, Mas Bima, untuk kemudian mendapatkan peluang yang cukup maksimal lah di tengah tren pergerakan IHSG? Ya, saya pikir memang di posisi IHSG saat ini, di mana ini kita sudah mengalami tren penguatan itu dari semenjak November. Jadi momen window dressing di bulan Desember ini saya pikir terbawa juga didukung oleh sentimen-sentimen positif baik dari beberapa data yang dirilis di domestik maupun di global. Cuma kita perlu perhatikan memang kenaikan IHSG dari semenjak November kemarin sampai dengan saat ini, tren kenaikan ini kita harus bisa mengantisipasi dengan melakukan taking profit, terutama memang di beberapa saham big cap yang menurut saya juga sudah berada di level-level tertingginya ya untuk di bulan saat ini di bulan Desember. Jadi seandainya investor sudah memiliki beberapa saham profit yang juga dibarengi oleh penguatan IHSG, jadi saya pikir kita harus bisa mulai menerapkan strategi untuk taking profit ya di beberapa saham besar saat ini. Baik, beberapa pelaku pasar begitu memberikan proyeksi mereka terkait dengan pergerakan dari IHSG yang mungkin bisa mencapai level 7.600-an. Menurut Anda di akhir tahun ini begitu ya. Menurut Anda seperti apa terkait dengan analisis tersebut, Mas Bima? Ya, saya juga masih merasa cukup optimis ya untuk kenaikan IHSG sampai di akhir tahun. Tapi saya memproyeksikan di sisa waktu kita di bulan Desember ini tersisa 9 hari ya market kita, kurang lebih target yang saya proyeksikan untuk IHSG ini ada di level sekitar 7.300 sampai dengan di level 7.400. Nah, 7.377 ini merupakan level tertinggi IHSG kita. Saya pikir market atau investor-investor di market kita akan mengejar sampai ke level tersebut di level 7.377 sampai dengan di akhir tahun ini. Baik, target Anda untuk pergerakan IHSG di hari ini seperti apa, Mas Bima? Ya, saya pikir kita masih bisa melihat ya bahwa beberapa saham yang kemarin menguat masih melanjutkan penguatannya untuk di pagi hari ini. Saya pikir akhir pekan ini sampai dengan di sesi kedua nanti posisi IHSG kita masih akan ditutup di posisi positif. Hanya saja nanti beberapa saham secara selektif kita harus pilih-pilih untuk bisa kita lakukan taking profit.
Baik, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga analisis yang Anda sampaikan ini dapat menjadi referensi bagi pelaku pasar di perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu Mas Bima, sampai jumpa. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Vicky. Baik.